Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Psikologi Konsumen dan Perilaku Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai motivation, ability, dan opportunity yang terjadi pada perilaku konsumen. Kalian tahu nggak sih apa itu motivation, ability, dan opportunity? Kalau belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Dalam dinamika perilaku konsumen, terdapat 4 aspek serta proses, yaitu the consumer's culture, the psychological core, the process of making decision, dan consumer behavior, outcomes, and issues. Nah, pada video ini kami menjelaskan pada aspek the psychological core, khususnya bagian motivation, ability, dan opportunity. Kira-kira apa sih maksud dari 3 model variabel tersebut? Yuk kita simak. Model motivation, ability, opportunity atau yang bisa disingkat dengan MAO yang dikembangkan oleh Hollander dan Rogerson pada tahun 1995 merupakan pengembangan dari teori of reasoned action atau yang disingkat dengan TRA, di mana MAO merupakan sikap dan niat beli diposisikan sebagai motivasi konsumen dalam membeli produk. Karena itu, model MAO dapat menjadi model dalam mempelajari perilaku pembelian dalam produk. Menurut Joshi dan Rahman pada tahun 2015. Setelah memahami modelnya, ayo kita pahami masing-masing pengertian variabelnya. Untuk yang pertama adalah motivasi. Menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2004, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. Sehingga kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang memenuhi kebutuhan. Itu menurut Sumarwan pada tahun 2002. Nah, pada motivasi ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi. Apa aja sih? Yang pertama, ada motivasi dipengaruhi oleh personal preference yang terdiri dari konsep diri atau self-concept yang merupakan sikap atau cara individu memandang dirinya sendiri. Kemudian ada values, yaitu sebuah nilai atau kepercayaan yang dipegang oleh individu untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada needs, yaitu suatu yang dibutuhkan konsumen. Goals atau target, dan self-control yang merupakan kemampuan individu untuk mengatur emosi, impulsivitas, dan perilaku. Kedua, ada perceived risk, yaitu perilaku konsumen dalam membeli dan merasakan semangat dalam membeli suatu barang tanpa tahu informasi dari suatu barang yang dibeli. Ketiga, ada moderate inconsistency with attitudes, yang merupakan komponen sikap yang tidak dikonsisten, disebabkan dari evaluasi keseluruhan yang tidak sama dari objek yang sama dengan sikap yang sama. Setelah motivation and ability merupakan kesanggupan individu dalam menguasai keahlian dan digunakan dalam beragam pekerjaan. Dalam perilaku konsumen, ability memiliki kemampuan untuk menyaring semua hal yang dilakukan sebelum melakukan transaksi, di mana biasanya mencari informasi terkait dengan produk yang ingin dibeli, seperti biaya dan manfaat dari produk tersebut, sehingga kemampuan konsumen dalam memberdayakan biaya dan manfaat bisa ditentukan konsumen tersebut mampu membeli produk tersebut atau tidak. Hal yang mempengaruhi ability yang pertama adalah financial ability, yaitu kemampuan menggunakan keuangan yang tepat dalam melakukan perilaku konsumen untuk mensejahterakan kebutuhan. Kemudian kemampuan kognitif, yaitu kemampuan yang memproses serta melibatkan sebuah aktivitas mental konsumen dalam menyelesaikan masalah pembelian produk atau layanan tertentu dan penyelesaian situasi yang terjadi seperti decision making. Selanjutnya adalah kemampuan emosi dalam mempengaruhi serta menciptakan suatu tindakan yang mengarah pada keputusan perilaku ekonomi atau membeli sesuatu. Kemudian, kemampuan konsumen untuk mengalami empati dan simpati yang mempengaruhi pemrosesan informasi dalam keputusan mereka tentang pilihan merek, konsumsi, disposisi, pengeluaran, dan lain-lain. Kemudian, kemampuan fisik, yaitu konsumen yang merasa mampu secara fisik, dapat memutuskan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, social and cultural researches, yaitu nilai-nilai budaya, norma, atau tindakan yang mengarahkan suatu subkultur ke pemahaman bersama dan yang dapat digunakan untuk melegitimasi makna, interpretasi, dan tindakan. Hal ini yang terakhir adalah education and age, yaitu pendidikan dan umur, memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian, variabel yang terakhir adalah opportunity. Opportunity adalah faktor positif yang berasal dari lingkungan, sehingga bisa dimanfaatkan dalam hal ini. Opportunity menunjuk dalam hal pemrosesan informasi dan juga keadaan yang kondusif untuk bisa mencapai suatu keberhasilan. Apabila konsumen kurang opportunity, maka konsumen tersebut tidak dapat bertindak untuk merespon sesuatu yang didapat. Walaupun ada keinginan yang kuat, hal yang mempengaruhi opportunity yang pertama adalah time. Waktu adalah salah satu pengaruh dalam konsumen membuat keputusan. Waktu yang tepat sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Ketika konsumen membeli barang di waktu promo, konsumen akan langsung berpikir bahwa ia harus membeli barang tersebut. Kemudian distraction, distraksi adalah suatu hal yang mendistorsi
pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Selanjutnya, ada complexity, yaitu keadaan yang memiliki banyak bagian yang berbeda lalu terhubung atau terkait satu sama lain dengan cara yang rumit. Kemudian amount, yaitu dalam economic model, jumlah menyatakan bahwa individu akan membeli produk yang ditawarkan dengan harga rendah demi memaksimalkan keuntungannya. Selanjutnya, repetition, yang merupakan proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali. Lalu, yang terakhir adalah control of information. Menurut Suprayono, asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup yang mengenai kinerja agen. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai 3 variabel tersebut? Ketika konsep motivation, ability, dan opportunity tersebut mempengaruhi perilaku konsumen loh. Hal yang terjadi setelah melalui 3 variabel tersebut adalah high effort behavior yang melibatkan pemrosesan rute pusat. Artinya, konsumen memerlukan upaya sadar untuk mengubah atau membentuk sikap mereka tentang produk. Konsumen dengan high effort behavior mengikuti proses 5 langkah yang spesifik, yaitu problem recognition, information search, evaluation of alternative atau yang sering disebut dengan pertimbangan dan purchase decision and post-purchase evaluation. Kemudian yang kedua adalah high effort information processing and decision making, yaitu konsumen bersedia melakukan upaya ekstra untuk menghabiskan waktu dan energi untuk mencari informasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah felt involvement, yaitu suatu keadaan psikologis dari hubungan emosional dan kognitif dengan produk. Hal ini merupakan pengalaman psikologis dan konsumen yang termotivasi yang mencakup keadaan psikologis seperti minat, kegembiraan, kecemasan, gairah, dan keterlibatan. Setelah memahami konsep MAO dan akibatnya terhadap perilaku konsumen, yuk kita sama-sama lihat studi kasus yang terjadi melalui konsep MAO tersebut. Ketika kita mau membeli gadget keluaran terbaru yaitu seperti iPhone 14, konsumen mempunyai motivasi yang tinggi untuk membeli. Lalu kemampuan pada konsumen dalam hal keuangan juga sudah ada dan terkumpul. Tetapi opportunity untuk membeli iPhone 14 rendah, bahkan tidak ada dikarenakan iPhone 14 masih belum masuk ke Indonesia baru tersedia di luar negeri, yang mana membuat proses